Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dengan NIM E321242297. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari tanaman seledri yang terserang penyakit nematoda dan bagaimana cara-cara kita untuk menanggulanginya. Nah, tanaman seledri yang terserang nematoda umumnya menunjukkan gejala pertumbuhan yang tidak normal dan tampilan yang jauh berbeda dibandingkan tanaman yang sehat. Salah satu ciri utama serangan nematoda adalah terjadinya pelayuan pada daun, terutama pada siang hari ketika suhu tinggi. Meskipun kondisi tanah masih cukup lembab, daun akan tampak menguning secara bertahap, mulai dari daun tua hingga daun muda, dan pada akhirnya tanaman tampak kerdil serta tidak mampu tumbuh optimal. Pada bagian akar dapat ditemukan gejala khas berupa pembengkakan, benjolan kecil atau bintil-bintil gal yang terbentuk akibat aktivitas nematoda parasit akar yang menyerang jaringan akar. Akar yang terinfeksi juga biasanya berwarna kecoklatan, rapuh, dan mudah membusuk akibat rusaknya sistem perakaran tanaman seledri, sehingga kemampuan untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah dengan baik sehingga tanaman mudah layu dan hasil panennya menurun drastis. Nah, penyebab utama penyakit ini adalah serangan nematoda parasit akar, terutama dari genus Meloidogyn spp yang dikenal sebagai nematoda puru akar. Nematoda ini hidup di dalam tanah dan menyerang akar tanaman dengan cara menembus jaringan akar untuk menghisap sari makanan dari sel tanaman. Aktivitas nematoda penyebab pembentukan puru pada akar yang menjadi tempat mereka berkembang biak. Kondisi lingkungan yang lembab, suhu tanah yang hangat sekitar 25-30 derajat Celcius, dan tanah dengan kadar bahan organik tinggi namun belum matang sempurna merupakan kondisi ideal bagi perkembangan nematoda penularan. Penularan dapat terjadi melalui tanah yang telah terkontaminasi, air irigasi, alat pertanian yang tidak dibersihkan, serta bibit yang sudah terinfeksi nematoda sejak awal. Nah, sekali terinfeksi, populasi nematoda dapat bertahan lama di dalam tanah karena telur-telurnya mampu dorman selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, teman-teman, cara kita untuk mengatasinya yaitu dengan cara penerapan strategi pengendalian terpadu. Pertama, lakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman non-inang seperti jagung, padi, atau bawang agar siklus hidup nematoda dapat terputus. Yang kedua, gunakan bibit sehat dan bebas nematoda serta hindari penggunaan tanah dari lokasi yang pernah terinfeksi. Ketiga, lakukan pengolahan tanah secara tepat, misalnya melalui solidarisasi tanah, yaitu menutup permukaan tanah dengan plastik bening selama 3-4 minggu pada musim kemarau, atau memanfaatkan panas matahari dalam pembunuhan telur dan larva nematoda. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.